Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Berbagai macam informasi menarik akan kami sajikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Nawamuti, berikut USM News selengkapnya. Kita awali berita yang pertama. Tidak hanya mengoptimalkan proses belajar di bangku perkuliahan, Universitas Semarang juga terus berupaya dalam mempersiapkan mahasiswanya sebelum memasuki dunia kerja. Melalui USM Career and Alumni Center atau UCAC, Universitas Semarang menggelar pembekalan untuk para wisudawan ke-66 sebagai motivasi agar wisudawan terus mengembangkan diri. USM Career and Alumni Center menggelar pembekalan wisuda Universitas Semarang. Kegiatan bertemakan Soft Skills and Communication, the first important things on your next career digelar secara hybrid. Wakil Rektor 3 USM, Dr. Muhammad Junaidi SIMH menjelaskan ada banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh calon wisudawan setelah lulus nanti. Menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua DPD Aprodi Jateng Titi Agustina SE CMT CPRM dan top model serta aktor terfavorit Panasonic Gobel Award Atta Syah. Pembekalan wisuda diikuti oleh 1.600 calon wisudawan. Soft skill itu kan kita bahasanya soft skill ya, di mana kita punya kecerdasan emosional, komunikasi, ya spiritual kita tuh benar-benar harus benar-benar terlatih dan dibiasakan. Berinteraksi sama sekeliling kita memahami dunia kerja kita, karena ini untuk adik-adik yang mau memasuki ke dunia kerja benar-benar harus bisa memahami apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja, seperti apa penguasaan pribadi, dalam penguasaan pribadinya itu paling penting, penguasaan pribadi, karena di dunia negeri maju orang pintar itu udah banyak sekarang, tapi orang yang punya orang pintar yang punya, biasanya orang pintar itu banyak yang nyeleneh malah karena dia pintar. Mereka harus punya masuk ke kategori orang-orang yang disiplin, bertanggung jawab kayak tadi, punya komunikasi yang baik, kuat dalam menghadapi yang namanya tekanan dalam bidang pekerjaan. Itu penting sekali ya, menjaga emosi, penting lagi hubungan kerja segala macam itu benar-benar yang negara maju itu justru yang cari, karena untuk orang-orang yang bermasalah, untuk adik-adik yang bermasalah itu wasting of time untuk sebuah perusahaan, buang-buang waktu, buang-buang biaya ya, semua buang-buang tenaga kayak gitu. Dan di dunia kerja tuh nggak mau yang kayak begitu, mau mereka benar-benar harus mendapatkan tenaga-tenaga pekerja yang handal lah seperti itu. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk dapat memberikan pandangan baru mengenai dunia kerja, menjadi langkah nyata Universitas Semarang selalu melakukan pendampingan terhadap mahasiswanya yang memiliki sebuah usaha dan menjadi calon wisudawan USM. Menurut saya animo teman-teman sendiri itu respect sekali, jadi hanya tinggal dipoles sedikit gitu ya. Nah, maka mulai sekarang buka networking yang sangat luas. Jadi networking yang sangat luas untuk mampu beradaptasi ya, agar tidak punah tadi, seperti yang tadi, agar tidak punah harus beradaptasi dengan memasuki beberapa komunitas yang ada, buka networking, karena sukses juga dipengaruhi oleh networking begitu. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang melakukan pelepasan sebanyak 327 calon wisudawan dari kelas reguler pagi maupun reguler sore. Pada momen ini, para calon wisudawan diharapkan tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kualitas dan kemampuan dalam bekerja dan bermasyarakat di lingkungannya masing-masing. Sebanyak 327 mahasiswa dilepas oleh Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang di Amarta Ballroom Grand Candi Hotel Semarang. Dekan FTIK USM, Printri Ajeng Pungkasanti Eskom Mkom mengatakan, agar para wisudawan bisa menjaga nama baik alma mater di masyarakat. Hari ini itu diadakan acara Winisuda ke-30 kalau nggak salah ya, untuk Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Harapannya adalah ini bukan merupakan akhir dari segalanya, tetapi ini adalah awal untuk melangkah menjadi lebih baik, karena kedepannya banyak sekali tantangan yang nantinya harus dihadapi oleh para mahasiswa, karena mereka harus mencari pekerjaan, terus menerapkan soft skill, hard skill yang selama ini mereka peroleh dari proses pembelajaran, sehingga nanti bisa diimplementasikan dan nantinya harapannya apa yang mereka dapatkan selama pendidikan itu berguna untuk dunia pekerjaan yang mereka geluti selama ini.
Kegiatan dihadiri Wakil Rektor 1 USM Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyuningsih MP, Wakil Rektor 2 USM Dr. Titin Winarti Eskom MM, Dekan FTIK USM Printriajeng Pungkasanti Eskom Mkom, Wakil Dekan 1 Fajrianur Fanani Esos MIkom, Wakil Dekan 2 Bidang Umum Keuangan dan Kerjasama April Firman Daru Eskom Mkom. Sebenarnya nggak nyangka juga sih Mas kalau jadi wisudawan terbaik. Intinya sih mau belajar, mau terus menggali ilmu ya tentunya. Sebanyak 6 mahasiswa dari 3 program studi yang ada di FTIK turut diberikan penghargaan sebagai wisudawan terbaik kelas reguler pagi dan reguler sore. Kami sebagai orang tua merasa bangga dan kami semua mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk prestasi anak saya ini. Pada saat yang bersamaan, diberikan penghargaan kepada dosen favorit di setiap program studi. Sejumlah dosen favorit yang mendapatkan penghargaan adalah Hawirudin Eskom M Engineer, Nur Triana Hidayati Eskom Mkom, dan Ami Saptiono SIkom MIkom dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Berinovasi, membangun negeri. Masih bersama kami di USM News, pemirsa, inovasi dan kreativitas memiliki peranan penting untuk memasuki dunia industri maupun bisnis. Tak terkecuali bagi mahasiswa Universitas Semarang yang telah memiliki bisnis pribadi. Melalui Creativepreneur Universitas Semarang, pelatihan dan pendampingan bisnis ini diharapkan dapat menciptakan proses baru yang lebih optimal lagi bagi mahasiswa pemilik bisnis.
Pelatihan dan pendampingan bisnis kreatif mahasiswa program Scale Up Creativepreneur Batch 1 digelar Creativepreneur USM secara luring di ruang seminar modern Menara, lantai 9 Universitas Semarang. Kegiatan dibuka Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SHIMH. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua IDC Ibu Ani Setiarini SEMM yang sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan ini. Kegiatan yang didukung oleh Rektor USM Dr. Supari STMT itu diikuti 35 mahasiswa yang telah memiliki bisnis yang siap untuk dikembangkan. Tentunya selain kita bergerak di kewirausahaan di kampus ini, juga kita banyak kegiatan-kegiatan sehingga mahasiswa bisa mengembangkan bisnisnya dan kemampuan mereka untuk mengembangkan bisnis yang ada di usaha-usahanya sendiri. Bahkan kita bisa mengembangkan selain di universitasnya sendiri pun kita bisa mengembangkan keluar, dan kita akan bekerja sama dengan mitra dengan memfasilitasi mereka untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan menghadirkan narasumber eksternal Direktur PT Kreatif Cipta Mulia Eko Aribowo STMM, Direktur Bisnis CV Midlover Indonesia Sony Surya SE, serta CEO PT Tanggalari Triwanda Tirta Aditya SDS. Jadi hari ini teman-teman mahasiswa USM belajar tentang bagaimana memaksimalkan branding mereka di sosial media, khususnya di TikTok dan Instagram. Luar biasa, tidak hanya belajar materinya, tapi kita tadi langsung praktek gimana cara buat konten, baik itu hard selling dan soft selling, yang peruntukannya untuk di TikTok dan Instagram. Materi dalam kegiatan ini antara lain foundering kreatif bisnis, soft skill bisnis, business modeling, financial awareness, human capital, marketing and branding, operational management, serta digital platform kreatif bisnis. Jadi memang kegiatan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang punya usaha dan atau yang mau pengen punya wirausaha. Jadi bisa gabung ke organisasi ini supaya nanti kalian juga bisa mendapatkan ilmu dari berbagai narasumber yang kita datangkan. Intinya bagus organisasi ini. Kegiatan pelatihan dan pendampingan bisnis kreatif ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menunjang pengembangan ekosistem kewirausahaan mahasiswa, serta menjadi langkah yang baik dalam mengawali pengembangan inkubasi bisnis mahasiswa di lingkungan Universitas Semarang. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang melakukan pelepasan sebanyak 81 calon wisudawan. Kontribusi dan menjaga silaturahmi agar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang semakin baik. Beragam prestasi yang diraih oleh para calon wisudawan ini menjadi kebanggaan bagi Universitas Semarang. Sebanyak 81 calon wisudawan dilepas oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang di Hotel Gracia, Semarang. Dekan FTP USM Profesor Dr. Insinyur Haslina MSI mengajak para calon wisudawan untuk dapat berkontribusi serta menjaga silaturahmi untuk membesarkan FTP USM. Kami berharap calon wisudawan wisudawati yang telah menyelesaikan proses pendidikan ini ke depan mereka bisa berkontribusi nyata pada masyarakat dan juga optimis untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Itu harapan kami. Kegiatan dihadiri Wakil Rektor 1 USM Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyuningsih MP, Ketua Senat Fakultas Teknologi Pertanian Insinyur Adi Sampurno MSI, serta Fitriana STP MSI selaku Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Dekan FTP turut berbangga atas raihan prestasi mahasiswanya yang telah mampu bekerja sebelum diwisuda. Mungkin kalau ditanya perasaannya cukup senang dan bangga karena untuk posisi saat ini mungkin saya melewati semuanya dengan baik dan juga pada saat perkuliahan juga saya melaksanakan kuliah dengan baik, selalu mengerjakan tugas dan juga hal-hal dengan baik gitu. Sebagai agen perubahan, para mahasiswa perlu berperan menjadi penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Universitas Semarang dalam hal ini juga mengupayakan hal tersebut. Salah satunya melalui sosialisasi dan diskusi publik. Kegiatan yang bertajuk Suara Anda Masa Depan Kampus diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sosial dan organisasi bagi para mahasiswa.
Belajar berorganisasi adalah belajar menyiapkan masa depan. Dengan berorganisasi berarti ikut serta dalam membangun USM lebih unggul dan menjadi Indonesia lebih baik di waktu mendatang. Hal tersebut dikatakan Wakil Rektor 3 Universitas Semarang, Dr. Muhammad Junaidi SIMH, dalam sosialisasi dan diskusi publik bertemakan Suara Anda Masa Depan Kampus di Taman USM. Salah satu kegiatan agenda rutin setiap tahun adalah reorganisasi mahasiswa, baik itu organisasi mahasiswa di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Hari-hari ini mahasiswa itu menyiapkan yang namanya pemilihan umum raya mahasiswa. Itu memilih yang namanya Presiden BEM dan wakilnya. Yang kedua adalah Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau dalam teori hukum itu mirip-mirip eksekutif sama legislatif, ya. Di organisasi mahasiswa itu ada. Tentunya ini menjadi salah satu potensi untuk mengembangkan organisasi dan kepemimpinan yang ada di USM. Saya berharap kemudian ini menjadi salah satu aspek terpenting untuk mengembangkan sumber daya ada di USM semakin lebih baik dan semakin lebih maju, sehingga kemudian USM membuktikan sebagai salah satu kampus yang kemudian mengembangkan tridharma perguruan tinggi dan menciptakan generasi emas pada tahun 2045. Terima kasih. Dalam kegiatan ini KPRM mengundang 3 narasumber, diantaranya Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH, Presiden Mahasiswa USM 2023 Ghazali Husaini, Ketua Dewan Mahasiswa USM 2023 Riko Sukma Anggara. Senada dengan Wakil Rektor 3 USM, Presiden Mahasiswa USM Ghazali Husaini mengatakan organisasi mahasiswa adalah tempat untuk berekspresi dan berinovasi. Pada dasarnya itu, seperti yang saya bilang tadi, untuk menentukan sebuah pemimpin yang akan membawa masa depan kampus, yang akan membawa arah gerak kampus itu nanti mau dibawa kemana. Nah, itu kembali lagi suara mahasiswa nantinya yang akan menentukan pilihan itu, kriteria-kriteria atau mungkin pemimpin yang ideal dari teman-teman mahasiswa itu yang dipengenkan itu bagaimana. Kegiatan ini adalah sarana untuk mencari kader-kader yang mau mencalonkan diri sebagai Presiden Mahasiswa dan Ketua Dewan Mahasiswa tahun 2024 nanti. Pemira tahun ini sudah berjalan sesuai dengan konsep yang dibuat oleh KPRM. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people, eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together,
we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Masih bersama kami di USM News, pemirsa, Pusat Layanan Disabilitas UB membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menjadi pendamping mahasiswa disabilitas UB. Para calon pendamping ini akan mendapatkan pembekalan dari berbagai materi agar dapat menjadi pendamping mahasiswa disabilitas dalam kesehariannya. Berbagai bekal ini akan dilatihkan sejak awal dan akan terdapat pula latihan lanjutan bagi para pendamping disabilitas agar mereka nantinya dapat bertugas secara maksimal. Berikut liputan UB TV untuk USM TV. Pusat Layanan Disabilitas UB memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi pendamping mahasiswa disabilitas. Untuk menjadi pendamping, mereka harus mahasiswa aktif dari semua fakultas yang memiliki motivasi tinggi dengan mendaftar dan dites terlebih dahulu. Menurut anggota layanan internal PLDUB Laita Dinirah, para calon pendamping akan dites dan mendapat pelatihan terlebih dahulu. Persyaratan sejauh ini sih yang penting mengerti dulu ya Mas ya. Yang pertama setidaknya tercerahkan dulu dengan kondisi ini. Mahasiswa UB yang tentunya ya. Kalau mahasiswa UM atau mahasiswa kampus lain ya mohon maaf belum bisa dulu karena kuliahnya mendampingi mahasiswa UB begitu. Kemudian untuk semester tidak ada persyaratan. Monggo adik-adik bisa disilahkan untuk mendaftar. Yang penting mau dulu. Yang penting mau tertarik mendaftar. Ikut pretest, ikut postes, kami lihat nilainya memenuhi, siap untuk bisa langsung mencoba mendampingi mahasiswa penyandang disabilitas. Selain pembekalan teori, para calon pendamping juga akan mendapatkan pelatihan dalam bentuk praktek sesuai dengan kondisi disabilitas yang ada. Materi ini bertujuan agar para pendamping dapat memahami peran dan fungsi mereka nantinya selama bertugas sebagai pendamping disabilitas. Untuk mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya, nanti setelah ini ada praktek Mas. Kami membagi menjadi 4 pos, yang pertama tunanetra, kemudian tuli, kemudian daksa, dan satu lagi mental, mahasiswa penyandang disabilitasnya ya. Nah di situ mereka akan ada pembekalan dulu minimal ya, untuk yang tuli bahasa isyarat, dasar ya masih dasar tentunya. Kemudian untuk yang netra bagaimana etika mendampingi, untuk daksa pun sama etika mendampingi, dan untuk yang mental juga bagaimana mendampingi dan mengerti apa yang dialami oleh mahasiswa penyandang disabilitas mental. Tentu saja dalam satu kali pertemuan ini jelas tidak cukup. Nah setelah dinyatakan diterima, nanti mereka akan terus mendapatkan pelatihan dari kami seperti pelatihan bahasa isyarat, dan dari awalnya kelas dasar, kemudian menengah, kemudian lanjut ke atas ya. Jadi dasar, menengah, dan paling advance ya atau atas. Begitu Mas. Pemirsa, bagaimanakah kisah kehidupan diaspora Indonesia yang hidup di kota kecil St. Louis, Virginia dan sudah hidup selama 9 tahun? Liputan VOA untuk USM TV terangkum dalam segmen 5 km sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di USM News hari ini. Saya Nawamuti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berkendara sekitar 4 jam ke arah barat dari Washington DC melalui daerah pegunungan West Virginia, kita bisa temui St. Louis, sebuah kota kecil yang hanya memiliki populasi sekitar 400 jiwa. Dan ternyata ada orang Indonesia yang tinggal di kota kecil ini. Nama saya Asri, saya tinggal di St. Louis, West Virginia, sudah 9 tahun. Asri yang sebelumnya tinggal di Bali, pindah ke West Virginia pada tahun 2013, ikut sang suami yang memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya, St. Louis. Setelah pertama kali datang ke sini itu shock, soalnya sepi banget. Tapi ya karena keluarga ya, ikut suami jadi ya dibetah-betahin.
Obrolan kami lanjut sambil melihat suasana kota yang sudah terlihat sepi pada pukul 5 sore. Ini di tengah kota ya, sepi banget. Iya, kotanya ya segini aja. Kamu kalau kesini biasanya beli apa yang dicari atau beli apa nih? Kita biasanya makan di restorannya, namanya itu Tambistro. Biasanya ke situ. Karena sudah tidak ada toko atau restoran yang buka di sini, kami lanjut perjalanan ke restoran burger yang cukup ramai dan dikelola oleh suaminya Asri. So we opened in January of 2020, in the middle of the pandemic. The reason we opened, there aren't any really good burger joints in this area, so we wanted to be the first to introduce the people to a good homemade hamburger. We have a chicken sandwich, we have the smoked burger, and we have the classic burger. It's my favorite item here. I'm a creature of habit. Every time I come here, I get what's my favorite, and I get this smoked burger every single time. Every single time? Every single time. Yeah, the smoked burger and fries, that's my go-to. Selain usaha restoran, Asri dan suaminya juga punya apartemen yang disewakan. Jadi usaha kedua kita, apartemen untuk kelas menengah ke bawah ya. Nah, ternyata tidak semua orang yang merantau ke Amerika tinggal di kota besar. Dari Jenlu, West Virginia, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, VOA 5 Kilo. Sampai jumpa. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.